Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, tentunya di pagi hari ini masih setia menyaksikan Opini. Terima kasih banyak, dan juga untuk Anda jangan lupa kita himbau terus ya, kita ingetin terus biar dapat info-info up to date mengenai TVRI Bengkulu. Jangan lupa untuk di follow sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram ada, TikTok juga ada, YouTube juga ada, aplikasi X pun juga ada, dan Facebook, Twitter juga ada, semuanya ya. Kita harus up to date nih biar tahu perkembangan apa aja yang ada di TVRI Bengkulu, mulai dari program acaranya dan juga info-info lainnya. Kita lanjut ngobrol dengan sang perawat kita. Ini Mbak Zuliha Fatmi Escape. Kalau saya Iqbal Fatwa, Zuliha Fatmi. Berarti Mirip sama-sama lah ya. Fat. Oke. Hanya dipisahkan oleh belakang-belakangnya aja. Kok bisa ya? Kok bisa ketemu, dan jangan-jangan lahir bulan Juli juga? Saya Mei. Oh, Mei. Oh, berarti sebentar lagi ulang tahun ini. 26 Mei. Oh, 26 Mei. Karena sekarang berhubung Belum. kita harus ucapin belum, tapi tidak apa-apa lah ya, masih dalam bulan ya. Nah, Mbak Zul, ini kan tadi ceritanya terjun ke dunia perawat, berarti kemarin sekolahnya di Bengkulu. Iya, benar, sekolah di Bengkulu. Oke, sekolah di Bengkulu, tapi sempat juga untuk merantau juga nih. Benar. Nah, akhirnya memutuskan pulang lagi ke Bengkulu. Itu Karena tuntutan orang tua kah? benar. Oh, oke. Salah satu permintaan almarhumah ibu saya. Tetapi sangat disayangkan ketika saya pulang beliau pergi. Oh, ternyata kode. Iya, benar. Kalau bahasa kita jam, oh ternyata memang disuruh pulang untuk ini. Nah, berarti pulang ke Bengkulu, lanjut ke terjun ke perawat dialisis kah? Atau sempat apa dulu nih, sekolah lagi kah? Langsung ke perawat dialisis. Nah, Setelah masuk kerja, oke. saya lanjut lagi sekolah, ngambil S1 keperawatannya. Oh, Ya, oke. setelah itu lanjut lagi profesi nurse yang saat ini sedang saya jalanin. Oke, lanjut terus ya. Iya, Nggak nggak bosan. selesai ya. Nggak bosan belajar terus. Ternyata perawat itu juga banyak loh studi-studi yang harus diambil ya. Banyak banget. Profesi iya, terus yang sekarang Mbak Zo ini perawat dialisis juga iya harus punya sertifikatnya. Benar. Nah, kita masuk ke perawat dialisis. Nah, yang membedakan perawat pada umumnya sama perawat dialisis ini apa, Mbak? Yang membedakan itu kalau perawat dialisis itu perawat umum yang tadi kuliahnya di keperawatan. Jadi mereka sudah menempuh pendidikan untuk diakui sebagai perawat dialisis setelah mereka melalui proses uji kompetensi juga. Setelah dinyatakan kompetensi dan juga setelah melalui proses pendidikan beberapa bulan di suatu instansi yang mana nanti secara legalitasnya sertifikatnya akan dikeluarkan oleh Kemenkes dan organisasi profesinya. Oke, baru bisa Iya. dikatakan dia seorang perawat dialisis. Iya, benar. Oke, nah kalau untuk menangani pasien ini seperti apa? Ada khusus kah? Karena namanya kan ini udah khusus ini Iya, perawat dialisis. benar. Kalau untuk pasiennya, pasien yang seperti apa, Mbak? Iya. Jadi perawat dialisis itu adalah perawat yang menangani pasien yang dengan kebutuhan terapi ginjal, karena dialisis sendiri itu artinya terapi pengganti ginjal. Waduh. Iya. Waduh, ini ternyata perawat yang Perawat ginjal ya. perawat ginjal. Dan berarti ini memang spesifik untuk seperti pasien yang mau cuci darah. Iya, benar. Oh, Karena oke. dialisis itu terdiri dari satu cuci darah, ini kalau kita secara awamnya ya. Yang kedua itu ada cuci perut dan selanjutnya ada transplantasi ginjal. Nah, jadi yang kalau di Indonesia pada umumnya ini yang sudah menjadi tren seperti itu di hemodialisanya atau cuci darah Oh, dan oke. juga CAPD yang namanya cuci perut itu. Nah, kalau untuk di Bengkulu yang rata-rata itu banyak pasien yang hemodialisa. Oh, cuci darah Iya, aja. Berarti kalau cuci perut di Bengkulu sudah ada belum? Sudah ya? ada. Oh, sudah ada Sudah juga ada. ya. Tapi kalau untuk transplantasi Transplantasi belum. transplantasi ginjal belum. Berarti harus ke seperti Jakarta, Iya, Palembang, benar. seperti itu ya. Waduh, ternyata ini perawat spesialis. Ternyata bukan hanya dokter yang ada spesialis, perawat juga ada.
Oke, berarti Iya. kenapa sih ini kan bisa dikatakan satu macam penanganan khusus, pasien khusus dengan penyakit yang serius. Nah, kenapa seorang Mbak Zu ini mau menjadi perawat dialisis? Ya itu tadi karena pilihan. Mm-mm. Karena memang benar-benar pilihan saya, suatu pilihan yang memang harus saya pilih untuk saya bawa pulang ketika saya ada di perantauan. Oke. Itu salah satunya. Mm-mm. Dan juga motivasi saya yaitu tadi kenapa saya mengambil dunia kesehatan, Mm-mm. karena lebih pengen menjadi seseorang yang lebih bermanfaat untuk sesama. Luar Jadi biasa. semoga ladang pahalanya banyak nanti, Mas. Amin. Ini memang benar-benar kode etik perawat ya di bawah ya. Amin. Kalau kode Harus etik itu. dosen mengajar, mengabdi, Iya. penelitian kalau saya nggak salah ya. Iya, benar. Kalau perawat apa Kode itu, Mbak? etik keperawatan. Benar itu. Oke, kurang lebih sama berarti dong. Iya. Oke. Kita keperawatan punya kode etik. Mm-mm. Jadi ya memang itu yang harus kita junjung. Mm-mm. Itu yang menjadi acuan kita untuk berjalan menjadi seorang perawat. Waduh, luar biasa sekali. Nah, balik lagi menjadi perawat dialisis. Ini kan bisa dikatakan tanggung jawabnya besar sekali. Apalagi pada saat proses yang namanya cuci darah. Benar. Atau bahasa medisnya apa tadi? Hemodialisa. Hemodialisa. Nah, ini kan sangat rawan sekali, harus penuh dengan ketelitian. Karena cuci darah bisa saja nanti takutnya tekanan darah si pasien berubah mendadak. Ya. Nah, bagaimana cara Mbak Zu menangani atau mengatasi hal-hal itu? Kalau dalam proses cuci darah itu Mm-mm, banyak mm-mm. sekali yang terjadi komplikasinya. Mm-mm. Tapi kita nggak bahas itu ya, Mas. Ya. Benar, betul. Nanti Benar. biar nanti bisa hubungi Iya, langsung Mbak Zu. oh. Ke Instagramnya boleh langsung. Benar, nanti langsung kita ke dokter kita kalau yang itu. Jadi hal yang lumrah terjadi seperti itu. Sesuai dengan prosedurnya, kita punya standar operasional prosedur. Ketika pasien tersebut mengalami komplikasi, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu semua tuh. Apa kita harus cek dulu, baru kita lapor ke dokternya. Dokternya langsung memberi instruksi, kita langsung melaksanakan tindakannya seperti itu. Namun di dalam keperawatan itu juga ada yang namanya tindakan keperawatan mandiri, yang mana itu tindakan yang memang boleh dilakukan oleh perawatnya seperti itu. Kalau misalkan untuk mengatasi komplikasi kram atau apa saat cuci darah, itu tidak menutup kemungkinan kan pasien benar, tersebut betul. pusing kepala, Betul, kram atau gimana. Itu kita perawat itu makanya saya sangat bangga dengan profesi sebagai perawat itu ya, Mas ya. Perawat itu boleh dikatakan multi talent. Benar, betul. Bisa menjadi seorang terapis, bisa menjadi seorang edukasi, bisa menjadi seorang Pengasuh anak juga, apalagi iya, kalau memang pengasuh, pasiennya anak-anak kan. benar. Jadi ketika pasien itu kram atau misalkan pusing atau gimana, kita punya kegiatan kayak gimana cara mengatasi kram. Oh, ternyata ada senam peregangan, ada exercise namanya. Jadi kita melakukan exercise. Jadi teman-teman perawat yang lain juga ikut terjun. Jadi pasien juga pada senang. Kita nggak hanya melakukan treatment cuci darah saja, tetapi kita semuanya. Ketika pasien tersebut masuk ke unit kita membantu dengan sepenuh hati, baik itu secara treatmentnya yang memang sudah terjadwal dan terresep oleh dokter, dan juga bagaimana membangun suasana hati pasien, bagaimana care-nya kita ke pasien. Benar. Kita sebisa mungkin membuat pasien tersebut tidak merasa saya ini sakit. Oke, merasa tertekan, Iya, merasa beban dengan penyakit. beban, merasa malu, merasa. Berarti juga mengobati juga secara psikologis pasien juga. Iya, jadi semuanya kita lakukan. Gimana pasien seneng nih misalkan dengan nyanyi, kadang-kadang kita habis senap-senap kita nyanyi, boleh nyanyi, ternyata ada bakat terpendam juga dari pasien-pasien, alhamdulillah tersalurkan. Jadi, termasuk juga bakat dia terpendam juga dari seneng. perawat. Banyak perawat ternyata bisa nyanyi akhirnya. Oke. Nah, kalau untuk perawat dialisis ini yang tadi Mbak Zu bilang kan harus ada sekolahnya dulu beberapa bulan. Nah, kalau Mbak Zu sendiri kemarin pengalamannya berapa bulan itu, Mbak, untuk ngambil
sertifikat berarti dong? Ya, Atau benar. legalitasnya lah? Kalau saya dulu itu lebih kurang 3 bulan. Nah, tapi kalau seiring berjalannya waktu karena terkait dengan regulasi juga mungkin ya Mas ya. Jadi untuk saat ini pendidikan sertifikat untuk perawat dialisis itu sudah 6 bulan. Oke, sudah 6 Iya, bulan. jadi nggak seperti dulu lagi. Sekarang udah lebih lama lagi. Itu Oh, pun 3 oke. bulan dari pagi ke pagi lagi ibarat Non-stop katanya. belajar, Iya, belajar karena kita kan dari kurikulumnya itu punya jamnya berapa sekian jam. Oke. Jadi harus terpenuhi. Oke. Sebenarnya mungkin nggak bisa ditempuh dalam waktu 3 bulan. Mungkin Kebut semalam jadi. Pokoknya dalam jangka waktu 6 bulan ini harus selesai 3 bulan. ya Oke. mungkin Tapi seperti kalau sekarang sudah Tapi- jadi 6 bulan ya. kalau sekarang udah 6 bulan. Oke, berarti perawat yang lainnya itu nggak boleh pegang pasien dialisis ini. Perawat umum maksudnya? Perawat umum. Bukannya nggak boleh, boleh kalau pegang. Oke, kalau pegang, halo Pak sini Pak, saya bantu. Iya, Jangan. boleh. Tapi untuk melakukan tindakannya, Oh, tindakannya. Oke. karena mereka kan tidak punya kompetensinya. Kita kan harus punya kompetensi yang khusus. Tindakannya kan sangat berbeda. Benar, Jadi Mm-mm. belum tidak bisa. Oh, Saya katakan oke. tidak bisa kalau perawat umum. Tapi kalau perawat dialisisnya Mm-mm. mau diperbantukan ke tempat ruang perawatan, misalkan atau ruang rawat jalan atau IGD atau apa, ya bisa karena Oke. basicnya kan memang perawat. Oke, itu dia tadi harus multitalenta ya. Dan pemirsa Opini, jangan kemana-mana ya. Kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda. Tetap saksikan Opini, jangan kemana-mana.